Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Guys, hari ini ya market itu crash lagi ya guys ya. Market itu sepertinya sedang volatile banget ya, dan kecenderungannya guys, IHSG saat ini dalam kondisi bearish ya. Dalam kondisi bearish ini memang gua sampaikan ke kalian nih guys ya, bahwa kondisi bearish ini memang susah banget cari duit ya guys ya. Bahkan cenderung porto kita pasti banyak yang kebakaran gitu loh ya guys ya. Nah guys, di video kali ini kita akan coba analisa gitu guys ya, secara teknikal historis ya. Apakah ada peluang untuk IHSG ini drop lagi gitu guys ya, drop ke 6.500 guys, karena memang akhir-akhir ini guys, ini supportnya IHSG itu jebol terus ya, mulai dari 8.000, habis itu 78, 76, 74 ya, 72, sekarang 7.100 ya. Hari ini itu jebol ke 7.100 sebelum mulai agak balik lagi ya. Nah, kita nanti akan coba analisa guys ya. Kita coba analisa by historis, apakah ada kemungkinan gitu loh IHSG ini drop ke 6.500 ya. Dan di sesi terakhir kita akan bagiin strateginya gitu guys ya, buat investor ya ataupun kalian yang trader gitu. Kita akan bagi tipsnya gitu guys ya. Tapi guys, gue infoin sekali lagi bahwa channel Bang Omon sudah aktifin gabung ya. Kalian kalau mau rekomendasi-rekomendasi saham yang mau bagi dividen ataupun saham-saham yang berpotensi untuk naik, kalian bisa gabung di Belajar Intens ya. Ya guys, hari ini ternyata IHSG mengerikan sekali ya, drop lagi, bahkan menembus 7.156 ya. Mulai dari akhir Januari ya guys ya, setelah mencapai puncak ya, pucuknya itu di 9.9174 ya. IHSG habis itu bearish ya guys ya, bearish, drop ya, support ini jebol ke 8.000 ya, habis itu ke 7.000 ya guys ya, 7.000 ya. Setelah itu supportnya jebol lagi ya, kemarin itu di 7.400-an, setelah itu hari ini 7.100 ya. Nah guys, apakah ada peluang IHSG ini akan jebol ke ini ya, ke 6.500 ya? Kita coba lihat guys ya, dari histori tahun lalu ya. Tahun lalu itu guys, 2025 ya, itu IHSG di quarter 1 sama awal quarter 2 ya, itu memang bearish guys ya, bearish ya. Supportnya itu awalnya di 6.500, jebol ke 6.200 ya, jebol lagi ke 5.900 ya. Terakhir ya, support terendahnya itu di 58 ya, 5.800. Setelah itu memantul ya, dan nggak mau turun lagi ya guys ya, nggak mau turun lagi. Supportnya pun naik terus ya, supportnya itu di 6.700 ya, naik lagi ya. Jadi setelah mencapai puncak terendah di ini ya, di April, ternyata sampai dengan akhir tahun, sampai Desember, bahkan sampai awal tahun 2026 itu bullish terus guys ya, rally bullish sampai mentok 9.000 ini ya, 9.175 tadi ya. Habis itu mulai bearish lagi ya. Apakah bearish tahun ini akan sampai dengan April ya? Tentunya kita tidak ada yang tahu ya guys ya, karena memang sentimennya beda gitu guys ya. Sentimennya di 2025 dengan tahun ini itu beda ya. Tahun ini itu sentimennya banyak banget ya, mulai MSCI, Modi, perang Iran sama Amerika, Israel, lalu ada lagi Fitch Rating ngasih outlook kita negatif ya, bertubi-tubi dihajar terus ya. Nah ini ada kemungkinan bisa aja ke 6.500, setelah itu mulai mungkin mantul lagi ya. Tentunya ini adalah analisa by historis ya, tidak ada jaminan ya bahwa IHSG nanti akan bisa ke 6.500 dan mantul lagi ya. Ada kemungkinan juga ini sudah support terendah dan mantul lagi rally sampai ke atas gitu guys ya. Tergantung, semuanya tergantung dari sentimennya gitu guys ya, karena memang kalau sentimen negatif guys,
itu duit-duit gede biasanya itu cabut guys. Kenapa? Karena mereka memang pengen simpen duitnya ke tempat yang lebih aman gitu ya. Pengen mereka duit-duit gede itu ya, smart money itu kalau misalnya kondisi memang seperti ini, banyak sentimen negatif, mereka akan lari dari emerging market kayak Indonesia, Asia yang lain ya. Itu mereka akan simpen di aset-aset yang lebih aman ya, misalnya di emas ataupun di surat berharga gitu guys, ataupun bahkan mereka pun nggak segan-segan simpan cash gitu guys ya, kalau kondisi lagi banyak sentimen negatif. Nah, di kondisi hari ini ya 9 Maret, apakah benar asing itu sudah kabur semua? Kalau kita coba lihat ya guys ya. Ya ini guys ya, kita coba lihat money flow asing hari ini itu asing buy 7,7 triliun, buang jual 7 triliun ya. Sebenarnya asing ini sudah mulai akumulasi ya guys ya ternyata ya. Jadi net foreign buy itu beda ya. Hari Jumat kemarin net foreign buy itu minus ya, minus negatif. Jadi lebih banyak jual. Hari ini itu Senin itu sebenarnya lebih banyak beli ya. Sudah plus 749 miliar ya. Beda ya dengan hari Jumat. Ternyata guys, ternyata pelaku yang bikin IHSG crash hari ini ternyata malah si domestik guys. Domestik itu jualannya 14,7 triliun ya. Buy-nya 19,95 ya. Jadi hampir 0,8 ya, atas 800 miliar itu domestik itu outflow ya, alias cabut ya. Nah, ini asing ternyata lebih banyak buy. Nah, ini saham-saham yang dibeli asing guys ya. Secara value itu paling gede di bumi ya, net buy-nya. Terus PTRO, MDKA, ITMG ya, Dewa, Goto juga dibeli ya sama asing. Goto sama apaan ini? BRPT juga diborong ya. BBNI diem-diem mereka masuk ke bank juga ya. BBNI itu diborong ya. BRMS juga diborong, BNBR diborong ya. Ini punya si Om Bakri, diborongin semua ya. Banyak kan 3 ya, 3, 1, 2, 3, 4 ya. 4 yang diborong asing terbesar ini punyanya si Om Bakri ya. Ternyata asing sudah mulai banyak akumulasi gitu loh malahan guys ya. Bukan mereka full cabut ya. Ternyata lokalnya yang panik ya, gampang sekali panik ya. Ini kondisi sekarang ini guys, memang investor-investor ini gampang sekali panik ya. Melihat market merah, mereka langsung buru-buru ya, buru-buru. Nah guys, di video kali ini gue akan ngasih sedikit tips ya buat kalian yang para investor ya dan para trader ya. Untuk kalian para investor ya, kalian tuh nggak usah panik guys. Ini tuh panic selling ya, orang-orang itu ketakutan, panik, kabur secepatnya ya. Padahal secara itu membuktikannya setelah crash itu selalu pulih lagi ya. 2008 itu krisis global itu juga pulih, 2020 itu covid juga pulih, 2025 itu crashnya gue lupa ya penyebabnya apa, tapi crash juga kan 2025 tadi itu juga selalu pulih itu. Jadi nggak usah panik, slow aja, santai aja kalau investor ya. Investor itu memang santai, tidak panik ya. Tidak usah ketakutan dengan kondisi seperti ini karena market akan selalu pulih ya. Kalian ingat baik-baik, market selalu pulih ya. Terus ya, langkah kedua yang harus dilakukan untuk investor itu siapin cash justru ya. Malah crash ini ada diskon ya. Diskon kayak flash sale ya. Flash sale itu seperti ini waktunya beli kalau untuk investor, bukan malah kalian ketakutan ya. Kalian malah kabur-kaburan. Ya malah ya nggak jadi investor, jadinya kalian jadi trader kalau kalian cut loss ya. Kalau kalian cabut, kalian ketakutan, kalian malah jadinya trader ya. Kalian bisa pakai strategi dollar cost average ya. Jadi mulai dicicil-cicil beli saham-saham yang bagus-bagus ya, saham-saham yang bagus-bagus. Saham-saham yang bagus yang apa ya, tentunya untuk investor itu saham yang fundamentalnya kuat ya guys ya. Saham yang fundamentalnya kuat itu pulihnya lebih cepat ya. Contohnya ya bank-bank ya. Tapi bank-bank ini memang dibuangin terus oleh asing ya. Dibuangin terus oleh asing nggak apa-apa. Kalian kumpul-kumpul aja. Toh ini dividennya jumbo-jumbo nih ya. Kecuali BBCA ya. BBCA ini nggak jumbo. Tapi kalau BMRI, BBRI ini kan jumbo ya. Ini bisa kalian kumpul-kumpul dikit-dikit ya. Karena memang ini susah juga nyarinya nanti kalau misalnya market lagi
bullish, ini biasanya harganya tinggi-tinggi nih guys ya. Terus juga kalian mungkin bisa fokus ke saham yang diuntungkan karena krisis perang ini ya, saham-saham energi ya, Adro, PTBA ini contoh aja ya guys ya. Nah, buat kalian yang para trader guys, para trader, gua ini kenapa gua bagiin tips untuk investor dan trader, karena gua ini juga seorang ini guys ya, ini istilahnya apa ya sekarang ini? Investra atau hybrid strategi ya. Jadi gua itu trading ya dan investing ya. Justru malah porsi gue itu lebih banyak di swing trade ya guys ya, karena memang cuannya itu lebih cepat guys ya, cuannya baru investasi gitu loh guys ya. Nah guys, untuk kalian para trader itu kondisi kayak sekarang jangan gede-gede ya porsinya ya, dikurangin dulu ya. Terus jangan pakai margin guys, bikin pakai margin kalian pusing nanti ya. Wah, margin ini memang kadang-kadang berguna ketika market bullish ya, itu enak sekali pakai margin ya, mempercepat perkembangan modal kita ya, perkembangan portofolio kita, karena sebagian dipinjemin dari sekuritas gitu guys. Tapi kalau kondisi kayak gini kalian pakai margin, bahaya sekali guys ya. Kalau kalian salah pilih ya, salah pilih saham, bahaya banget, karena kalian terpaksa harus menjual ataupun kalian bisa aja kena margin call ya gitu guys ya. Nah, gue tadi lupa ya, salah satu penyebab mungkin lokal tadi banyak sekali yang ini guys ya, banyak yang sell itu mungkin karena mereka kena margin call atau karena mereka kena for sale dari sekuritas, karena banyak yang pakai margin ya. Itu analisa gue ya, kenapa lokal lebih banyak jualan tadi ya. Oke, jadi mungkin kalau kondisi seperti sekarang itu lebih cepat ya guys ya, ambil take profitnya, karena memang ini gitu guys ya, emang kondisinya itu pasarnya itu pergerakannya cepat banget berubahnya gitu guys ya. Kelihatan hijau sedikit, tahu-tahu merah lagi, gitu guys. Jadi memang harus agak cepat ambil profitnya, kecuali kalian memang mencari momentum, yaitu contohnya misalnya kalian swing trade di saham-saham yang mau bagi dividen ya. Ya kalian tunggu aja sampai menjelang pembagian dividennya gitu ya. Kalau untuk yang yang memang nunggu momentum ya, kalau kalian memang trading biasa ya di saham-saham yang secara teknikal menurut kalian oke, ya kalian agak lebih cepat kondisi sekarang ini ya, karena market itu berubah-ubah. Yang kedua, kalian itu fokusnya ke saham-saham yang punya money flow ya. Kalau investor itu fokusnya ke fundamental, kalau trader itu untuk kondisi sekarang itu kita fokusnya ke yang ada aliran duitnya ya. Jadi biasanya ini kondisi sekarang itu banyak yang sektor energi, komoditas ya, sektor-sektor defensif kayak INDF ya, ataupun ini guys ya, ICBP ya, saham-saham yang bergerak di bidang konsumer ini biasanya defensif gitu guys ya. Komoditasnya yang diuntungkan ya, kayak mungkin sekarang yang lagi diuntungkan tuh ya sawit ya, mungkin pelayaran ya, itu mungkin bisa kalian amati ya. Kalau ada money flow kencang ya kalian mungkin bisa nebeng ikutan gitu loh guys ya. Jadi trader itu fokusnya ke saham-saham yang memang ada money flow-nya gitu guys ya, bukan ngawur gitu, bukan maksain aja gitu, entry sembarangan, akhirnya pusing karena kondisi sekarang. Meskipun ikuti money flow juga belum tentu jaminan guys ya, karena kepanikannya ini kadang ngedadak banget gitu loh guys ya. Jadi saham yang kemarin flow-nya sudah bagus bisa aja sewaktu-waktu dicabut gitu loh guys ya, karena asing juga kadang sehari 2 hari juga mereka langsung cabut, padahal asing biasanya polanya itu long term gitu loh ya guys ya. Jadi meskipun kalian fokus ke saham yang menang money flow, tetap harus poin ketiga ini yang utama ya, yaitu stop loss. Kalau trader itu pakai stop loss ya guys ya. Kalau investor itu no stop loss ya. Kita invest untuk jangka panjang guys, bukan untuk sehari 2 hari ya. Tapi kalau trader, kalian nggak stop loss ya kalian nanti kebingungan, kalian ini trading plan-nya mau investor apa mau trader gitu loh ya guys ya. Jadi ini stop loss ini wajib banget, ini yang paling penting di antara 1 dan 2 tadi ya. Karena kondisi seperti sekarang itu stop loss ini wajib disiplin ya, karena ada gap down ya, saham itu sering gap down, ARB ya, jatuh nggak ada reboundnya, yaitu ya membuat kita harus rajin pasang stop loss ya.
Nah, karena memang kalau trader itu skenario yang direncanakan salah, ya cabut secepatnya biasanya ya. Seperti itu kondisinya. Ya, jadi gini gitu guys ya. Kondisi sekarang, baik trader maupun investor sebenarnya tidak usah panik ya. Trader bisa pakai stop loss, investor bisa mulai akumulasi justru karena saat ini sedang diskon ya guys ya. Siapa tahu ya market nanti bullish lagi ya seperti tahun 2025 ya, mulai April bullish terus sampai akhir tahun, dan IHSG justru malah lari ke 12.000. Bisa aja guys ya, bisa aja itu terjadi. Oke guys, kayak gitu dulu teman-teman kali, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.